Selanjutnya yaitu tentang jejak kapitayan dalam budaya Jawa modern. Walau kapitayan sudah tidak lagi menjadi sistem kepercayaan formal, jejaknya masih hidup kuat dalam tradisi Jawa. Seperti diantaranya tradisi slametan atau kenduri atau kenduren ya. Terus ritual nyadran, ziarah kubur, konsep eling lan waspada, ungkapan seperti Gusti ora sare atau Tuhan tidak tidur, penghormatan terhadap alam dan leluhur. Bahkan dalam Islam Jawa banyak konsep sofistik seperti semedi, zikir dalam keheningan, dan syukuran yang berakar dari tradisi kapitayan dan kemudian berasimilasi secara damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Selamat datang kembali di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Halo sobat budaya semuanya. Tahukah kamu bahwa jauh sebelum Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke tanah Jawa, leluhur kita sudah memiliki ajaran spiritual tersendiri ya. Ajaran ini dikenal dengan kapitayan. Sebuah sistem kepercayaan kuno yang unik, mendalam dan penuh kearifan lokal. Dalam video ini kita akan membahas secara utuh apa itu kapitayan, dari mana istilahnya berasal, bagaimana konsep ketuhanannya, apa saja ajaran pokok dan praktiknya, dan bagaimana warisan kapitayan masih hidup sampai sekarang. Simak sampai tuntas ya. Pertama, asal-usul kapitayan. Nah, istilah kapitayan sendiri berasal dari akar kata pitaya atau pitoyo kalau bahasa Jawanya ya, yang berarti percaya. Kemudian dibentuk menjadi kapitayaan, dapat imbuhan kaan ya, jadi kapitayan yang artinya sistem kepercayaan atau keyakinan. Namun perlu dicatat, istilah kapitayan tidak ditemukan secara eksplisit dalam prasasti atau naskah kuno Jawa, melainkan merupakan rekonstruksi modern oleh sejarawan dan budayawan seperti almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto untuk menyebut sistem kepercayaan asli Nusantara sebelum pengaruh agama-agama dari luar masuk. Jadi kapitayan adalah istilah kontemporer untuk sistem kepercayaan leluhur Nusantara yang memiliki ajaran spiritual tersendiri dan khas. Yang kedua, konsep ketuhanan dalam kapitayan. Ajaran kapitayan mengenal Tuhan sebagai Sang Hyang Toyo. Nah, istilah ini bermakna yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan tak tersentuh oleh panca indera. Artinya Tuhan tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipahat dalam bentuk patung atau arca, tidak memiliki nama, jenis kelamin atau rupa, tidak butuh tempat untuk diduduki. Berbeda dengan konsep berhala ya. Ini adalah bentuk monoteisme spiritual murni, menyembah Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk yang non material dan transenden. Mirip dengan konsep tan keno kinoyo ngopo dalam falsafat Jawa, atau bahkan konsep ketuhanan dalam tasawuf Islam dan mistisisme Timur. Yang ketiga,
tempat ibadah dan simbolisme. Karena Tuhannya tidak bisa diwakili oleh bentuk fisik, maka umat Kapitayan tidak membuat patung atau arca. Sebagai gantinya, mereka membangun tempat pemujaan sederhana seperti di pohon besar, sumber mata air, batu besar, dan lain sebagainya. Tempat-tempat ini disebut sanggar pamujan atau punden dan dianggap sakral karena menjadi penanda kehadiran spiritual, bukan untuk disembah secara fisik. Catatan, inilah asal-usul budaya memuliakan pohon besar, sumur keramat, dan situs alam lainnya dalam tradisi Jawa. Selanjutnya yaitu praktik spiritualitasnya. Praktik spiritual dalam Kapitayan sangat menekankan kesucian batin dan keterhubungan langsung antara manusia dan Sang Hyang Toyo melalui beberapa hal, diantaranya topo atau tapa, yaitu puasa atau menahan diri dari nafsu duniawi. Yang selanjutnya yaitu semedi atau meditasi hening untuk menyatu dengan kehendak ilahi. Selanjutnya yaitu sesaji, yaitu persembahan simbolik berupa makanan, bunga atau dupa, bukan untuk menyuap Tuhan tapi sebagai tanda syukur dan pengingat spiritual. Yang selanjutnya yaitu bersih diri, baik secara lahir maupun batin sebelum melakukan ritual. Ini terkait dengan nilai kesucian, bukan sekedar kebersihan fisik. Selanjutnya yaitu ajaran moral dan sosial. Kapitayan tidak hanya soal spiritual, tapi juga membentuk cara hidup. Nilai-nilai utama ajarannya antara lain yang sudah kita ketahui yaitu memayu hayuning bawono, yaitu menjaga keindahan dan keharmonisan dunia. Artinya manusia harus hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan dan tidak merusaknya. Yang selanjutnya yaitu sangkan paraneng dumadi, yaitu filosofi tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia, bahwa kita berasal dari Sang Hyang Toyo dan kelak akan kembali kepadanya. Yang selanjutnya ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Yang artinya berjuang tanpa kerasan dan menang tanpa merendahkan ini kalau kita terjemahkan secara bebas Nilai ini mencerminkan etika sosial luhur masyarakat Jawa. Selanjutnya yaitu tentang jejak Kapitayan dalam budaya Jawa modern. Walau Kapitayan sudah tidak lagi menjadi sistem kepercayaan formal, jejaknya masih hidup kuat dalam tradisi Jawa. Seperti diantaranya tradisi slametan atau kenduri atau kenduren terus ritual nyadran, ziarah kubur, konsep eling lan waspada, ungkapan seperti Gusti ora sare atau Tuhan tidak tidur, penghormatan terhadap alam dan leluhur. Bahkan dalam Islam Jawa banyak konsep sofistik seperti semedi, zikir dalam keheningan, dan syukuran yang berakar dari tradisi Kapitayan dan kemudian berasimilasi secara damai. Terus ada lagi pertanyaan, apakah Kapitayan termasuk agama? Secara teknis, Kapitayan bukan agama dalam pengertian institusional seperti ada kitab suci atau nabi, tapi lebih sebagai sistem kepercayaan atau spiritualitas lokal. Namun ajarannya mencakup konsep Tuhan itu sendiri terus etika hidup, praktik ibadah, nilai-nilai sosial yang menjadikannya sistem spiritual yang lengkap dan mendalam. Sebagai penutup, Kapitayan mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam kesunyian, kesederhanaan, dan keheningan hati. Bahwa hidup harus dijalani dengan seimbang, selaras dengan alam dan sesama. Bukan untuk
menggantikan agama modern, tapi sebagai pengingat bahwa spiritualitas Nusantara sangat kaya dan bernilai tinggi. Mari jaga warisan ini bukan sebagai dogma, tapi sebagai kearifan hidup dan akar budaya bangsa. Demikian pembahasan kali ini tentang Kapitayan. Jika ada informasi lain terkait tentang ajaran Kapitayan, silahkan nanti di komen ya, biar bisa menambah wawasan saya khususnya dan juga bisa melengkapi pemahaman saya. Demikian, Rahayu, Wilujeng, dan semoga tercerahkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.